Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Asiska, peserta latihan dasar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, Angkatan 7, Kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 37. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Langkah pertama, identifikasi isu. Untuk identifikasi isu yang saya ambil ada 4. Yang pertama, waktu pelayanan registrasi pasien yang cukup lama atau belum standar sesuai dengan standar pelayanan minimal. Yang kedua, kurangnya tenaga yang sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, terbatasnya alat atau fasilitas untuk registrasi pasien. Yang keempat, akses informasi yang masih belum mudah diakses oleh pihak ketiga sebagai orang-orang yang berperan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah unit kerja. Tahap selanjutnya, analisis isu dengan metode APKL. Ditemukan prioritas masalah pada isu yang pertama, yaitu waktu pelayanan registrasi pasien yang cukup lama atau belum sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah lebih dalam lagi menggunakan diagram fishbone. Menggunakan 4 parameter yaitu man, method, material, dan machine. Berdasarkan hasil observasi sementara didapatlah pada metode bagian pertama belum dilaksanakannya pekerjaan yang sesuai dengan job desk. Lalu sistem registrasi yang masih manual dan kurangnya komunikasi mengenai job desk antar rekan. Pada material, terdapat belum adanya bahan untuk tracking atau pencarian berkas keluar sehingga memperlambat proses registrasi. Setelah itu, lemari penyimpanan yang masih belum sesuai dengan standar juga memperlambat petugas dalam menyiapkan berkas. Lanjut, pada bagian man, terdapat kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang dan berkompeten. Lalu yang kedua, keengganan dari SDM untuk melakukan perubahan karena telah terbiasa melakukan pelayanan secara manual. Dan yang keempat, dari machine, yaitu keterbatasan alat atau fasilitas di tempat registrasi pasien. Setelah itu, masalah dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT. Pada faktor dari dalam atau internal terdapat strength dan weaknesses. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal terdapat opportunities dan threats. Pada faktor internal dalam strength yang dapat membantu dalam mencapai tujuan, yang pertama sudah terdapat SOP dan job desk yang jelas antara petugas. Lalu adanya ruang penyimpanan yang luas untuk pembenahan. Yang ketiga, terdapat kerjasama lintas bagian yang baik sehingga memudahkan perubahan sistem. Yang keempat, adanya satu komputer yang dapat dioperasionalkan di loket registrasi. Sedangkan faktor yang menghambat dalam mencapai tujuan atau kelemahan dari dalam internal, yang pertama kurangnya SDM yang berkompeten sesuai dengan bidang. Yang kedua, kurangnya alat secara komputerisasi untuk mempercepat pelayanan. Yang ketiga, belum adanya bahan untuk tracking atau pencarian berkas keluar. Selanjutnya, faktor eksternal berpeluang untuk mempercepat pelayanan pasien. Yang kedua, banyaknya kunjungan pasien yang berobat. Dan yang ketiga, memberikan hasil output informasi yang diperlukan lintas bagian dengan cepat. Namun, pada bagian threats, ancaman atau tantangan, adanya proses penyesuaian yang memakan waktu untuk SDM yang sudah terbiasa dengan registrasi manual. Lalu yang kedua, terbatasnya sumber dana dari anggaran pemerintah untuk menambah alat secara komputerisasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, alternatif penyelesaian yang dapat saya sarankan, yang pertama, dibuatkan sistem secara komputerisasi yang sederhana agar mudah dioperasionalkan oleh petugas yang lama maupun yang baru. Dengan tahapan alternatif, yang pertama, pembuatan sistem registrasi dan tracking berkas keluar dalam satu sistem. Setelah itu, disosialisasikan sistem kepada petugas registrasi dan petugas lintas bagian agar mempermudah perubahan sistem. Hasil yang diharapkan, pasien dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, alternatif penyelesaian yang kedua yaitu pembagian atau pembaruan job desk oleh kepala puskesmas agar dilaksanakan oleh seluruh petugas. Dengan tahapan alternatif, yang pertama pembuatan atau pembagian job desk baru yang disesuaikan dengan SOP. Setelah itu disosialisasikan terhadap petugas registrasi langsung oleh kepala puskesmas.
sehingga memberikan hasil petugas dapat memahami dan menjalankan job desk dengan tanggung jawab dan konsisten. Nah, sekian dari saya. Salah hilaf saya mohon maaf karena tak ada gading yang tak retak. Wassalamualaikum.